سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح Tes dulu boleh Ustaz Sugi? Biar saya mau ngetes ini. Oke, silakan Ustaz, silakan. Pelan-pelan Ustaz, silakan. Oke, saya mau tanya nih Bang Yusuf. Bener Anda Islam masuk Kristen, Bang? Iya, saya sudah dibaptis. Oke, coba ta'awud dulu, Bang. Ya, Ta'awud, baca ta'awud, Bang. tahu itu apa? Astagfirullahaladzim, saya gini kok ngaku Islam. Hai. Hei. Maaf ya, Aduh, jangan saya bohong dah, Bang. ilmu agama saya kurang. Ya iya, mana ada orang murtad itu dari orang yang pinter tuh mana ada. Ta'awud jangan ngerti. Iftitah, Bang. Iftitah bisa enggak, Bang? Iftitah, Bang. Iftitah. Ya, doa kita bacakan. Doa apa itu Al-Fatihah ya? Iftitah Al-Fatihah. Itita doa Al-Fatihah. Al-Fatihah. Itita. Ya udah, kalau nggak bisa itidal, Bang. Udah itidal, Bang. Coba itidal, Bang. Oke. Anda waktu Islam pernah sholat enggak sih? Saya pernah sholat. Saya pernah sadat tahu, Oke. sholat tahu, bacaan sholat tahu. Oke, kalau Cuma Anda yang tahu bacaan sholat, kalau coba nama- bacakan iftitah, Bang. Iftitah itu yang cuma saya enggak tahu kalau nama-nama yang begitu apa. Astagfirullahaladzim, kayak gini ngaku sholat. Gimana? Coba kalau nggak bisa iftitah, itidal deh. Itita yang sebelum Al-Fatihah. Biarin aja, biarin. Yang itidal deh, itidal. Yang gampang. Bismillah aja. Astagfirullahaladzim. Ini ya kawan-kawan ya, saudara-saudaraku sekalian. Bukti bahwa orang yang murtad itu orang yang bodoh di Islam, nggak ngerti apa-apa soal Islam. Bahkan itidal, iftitah, ta'awud, nggak ngerti. Nah ini, contoh ini, kalau memang dia seorang murtadin, dia nggak pernah sholat. Itu yakin saya itu. Ita pun Kristen dari lahir, Ustaz. Nah bisa. Nah, ya udah, mau apa lagi? Silakan Bang, di Ustaz Talib, mau digarap. Kenapa Anda mengaku-ngaku Anda murtad sementara Anda tidak pernah Islam? Kenapa? Ditanya satu pun sama Ustadz Sugi, Anda tidak bisa jawab. Kenapa? Anda kalau memang lahirnya Kristen, ya Kristen aja. Jangan ngaku-ngaku pernah murtad. Gitu loh. Kenapa? Kalau ini kamu coba tanya saya. Saya dari dulu ya. Saya tahu loh doa Bapak kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang jahat kepada kami. Hafal saya. Itu tandanya saya pernah Kristen. Tuh. Lalu kamu ditanya, ngaku-ngaku pernah murtad. Masa ditanya sholat aja nggak tahu? Itita nggak tahu? Itita itu kabiro? No, nggak tahu. Coba saya tanya, sholat witir berapa rakaat? 2. Kan? Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar, ya Allah. Kelihatan banget kamu di sini bohong. Kamu tidak pernah menjadi Islam. Tapi memang kamu lahir dari Kristen. Sholat witir sejak kapan? Mentah-mentah sholat sunnah kok bilang pula 2. Kok kira semuanya sholat sunnah 2? Kenapa? Apa tujuan kamu? Tujuan kamu nyamar-nyamar apa? Tidak berterawih berarti. Tujuan kamu nyamar-nyamar apa? Mendingan kamu bilang Kristen gitu. Tujuan kamu nyamar-nyamar apa? Enggak gini ya. Aku sebenarnya mau lahir dari agama Islam, keluarga saya Islam. Cuma saya enggak
nggak begitu hafal tentang itu yang apa nama-nama tadi disebut. Cuma Tadi kalau kamu bilang kamu pernah sholat. Kalau kamu pernah sholat, masa Itita nggak tahu? Itita itu dibaca loh setiap sholat. Ayah, kan kelihatan kamu di sini penipu. ya itu yang bacaan sholat yang pertama tuh ya Allahu Akbar kabiro itu. Terus coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanahu wa ta'ala asila. Itu ya. Terus coba baca. Saya salah kabeh. Coba baca. Iya Ustaz, di awalnya itu salah tuh. Kelihatan banget. Kamu kenapa tujuan kamu? Subhanahu wa ta'ala salah itu bang. Gua mulai ya. Basuki mau aneh yang mulai ya. Iya, Izin. iya. Oke. Bang, murtadnya kenapa bang? Kalau boleh tahu. Ya saya pacaran sama orang Nasrani. Terus kayak mau nikah sama dia, tapi ya saya suruh masuk agamanya. Terus Bilangnya kamu kalau mau nikah saya dibaptis dulu, bilangnya gitu. terus Murtad Bang? gara-gara tempe ternyata. Gara-gara ada kuah perut Ustaz. Tapi kayaknya lahir Kristen deh Ustaz. Lahirnya Kristen. Murtad Bilang gara-gara tempe. tapi Ustaz lahirnya Kristen deh. Masa bilang Allah aja susah. Coba bilang Allah. Coba. Allahu Akbar. Kan agak ini dia. Gak usah bilang Allah Akbarnya, Allah aja. Allah. Kaku ngomongnya. Kaku. bikin apa gini. Hmm. Berarti bang murtadnya gara-gara seorang wanita dan ingin menikah itu. Ya, Oke, abang pernah belajar agama gak bang? saya karena saya lahir di agama Islam, saya pernah belajar agama sesuai dengan ajaran orang tua saya. Itu di mana bang belajar agamanya? Di sekolah kah atau di pengajian kah atau gimana? Di sekolah bang, di sekolah SD SMP itu kan Gini, karena cara nanyanya gini. Mohon izin, Islam. cara nanyanya gini. Yang menarik, yang membuat kamu tertarik, masuk Kristen itu murtad karena nikah ya. Kamu nikah dengan orang Kristen. Ya, betul. Oke. Nah, coba kau sudah hafal rukun iman, rukun Islam? Rukun Islam sama rukun iman ada. Ya, Coba. tahu. Coba. Rukun Islam ada berapa bang? Ada Kamu 5. googling ya? Ada Oh, 5. dia googling. Gak usah googling. Oke, ayat kursi. Kamu hafal? Silahkan baca ayat kursi. Ayat kursi saya enggak hafal. Bacalah dikit. Enggak hafal tapi kalau itu saya pernah ngaji kalau Allahu. Kalau membaca tahu. La ilaha illallah rahmanir-rahim. Allahu. La ilaha illal qayyum. Kayak gini bang. Sejak kapan bang? Sejak kapan abang murtad? Saya ini murtadnya sudah mulai waktu itu ya, waktu sebelum bulan puasa, mendekatin bulan puasa kemarin, itu sebulan belum puasa lah, sebulan belum puasa kemarin itu Berarti saya. masih baru dong. Iya. Berarti belum ada setahun. Oke. Iya. Kayak gini bang. Murtadnya gara-gara perempuan pertama, satu ilmunya memang gak ada bang. Oke. Yang menjadi abang Orang-orang kafir masuk neraka selama-lamanya. Anda percaya? Iya, saya pernah keluarga saya kan sudah tahu, ada salah satu keluarga kakak saya. Dia ngomong begitu, bilangnya dinasihatin saya kan, bilangnya kembalilah kalau mau kembali, bilang. Lagian bilangnya itu nanti lama-lama nanti bahaya kalau kamu meninggal, bilang, dalam kondisi seperti itu, bilangnya. Berarti Anda rela masuk neraka demi perempuan gitu? Ya saya sudah mau kayaknya gimana ya, ada ini bimbang, ada yang menarik saya, ada juga yang pingin kembali gitu.
Hmm. batin saya. Iya, berarti Anda eh, menyadari bahwa apabila Anda mati dalam keadaan kafir, Anda pasti masuk neraka. Itu Anda percaya dan Anda yakini sebenar-benarnya kan? Iya. Nah, kalau sudah tahu begitu, apakah Anda masih mau nekat menukarkan kebahagiaan yang kekal, yaitu surga, hanya ditukar dengan sekeping tempe? Kok sekeping sih, Ustadz? Jangan diprotes. Jadi saya mau ngomong apa? Jadi Anda mau merelakan surga yang luasnya melebihi daripada langit dan bumi dan segala isinya. Mau Anda tukarkan dengan sekapling tempe gitu? Seonggok tempe lah. Jangan, itu jangan. Biarin aja biar Bauli bahas. Ada apa sih dengan tempe? Aku tadi goreng tempe loh. Udah, diem, aduh. Diem dulu. Diem. Ya. Allah menjanjikan Anda surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di dalamnya banyak kenikmatan. Anda mendapatkan salam dari Tuhan Anda. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Alam ahad ilaikum ya bani Adam la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dipesan oleh Allah, ya, jangan kamu menjadikan setan itu adalah kawanmu, karena setan itu adalah musuhmu yang nyata. Bagaimana mungkin Anda mau menukarkan surga yang luasnya melebihi langit dan bumi, yang keindahannya tidak pernah dilihat dan tidak pernah dirasakan, hanya Anda tukar dengan sekeping tempe kayak gitu? Ayolah bro, mikirlah bro. Sadar bro. Iya bang, saya iman itu gini. Ya gini, bang, saya pengen gini ya bang, bentar. Saya kadang saya pengen balik, tapi kadang orang bilangnya kadang saya dibilangnya sudah murtad, kadang saya dipojokkan gitu. Emang boleh setempe itu, Mas Yusuf Borneo? Emang boleh setempe itu, Mas Yusuf Borneo? Yohanista agama apa? Bentar. Jadi gini, orang yang murtad itu masih bisa kembali selagi nyawa belum nyampe di Muslim tenggorokan. saya. Oh. Bentar ya. Tidak ada larangan untuk bertobat. Allah justru menyukai orang-orang yang bertobat. Iman ini sangat penting, bos. Ya, bahkan lebih penting daripada nyawa kita. Untuk mendapatkan sehat, kita rela kehilangan harta kita. Enggak apa-apa saya miskin. Yang penting saya bisa sehat. Harta masih bisa kita cari lagi. Ada yang lebih penting daripada sehat, yaitu nyawa. Orang rela, ketika orang ingin mendapatkan sehat, orang rela kehilangan hartanya. Ketika orang ingin mendapatkan nyawanya, ingin tetap hidup, dia rela menghilangkan anggota tubuhnya. Misalnya Anda terkena penyakit gula, membusuk, itu harus diamputasi. Kalau tidak diamputasi, tidak dipotong, itu bisa membahayakan nyawa Anda. Anda akan merelakan tubuh Anda dipotong, entah kaki, entah tangan. Dipotong, yang penting Anda bisa hidup. Tidak apa-apa saya dalam keadaan cacat, yang penting saya masih bisa hidup. Ada yang lebih penting daripada nyawa, yaitu iman. Tidak apa-apa saya mati, yang penting saya mati dalam keadaan beriman. Sebagaimana yang Allah pesankan kepada kita semua. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ya, dalam keadaan muslim. Karena ketika orang mati dalam keadaan muslim, Allah menjanjikan surga baginya. Surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11 dibaca itu. Tapi kalau Anda mati dalam keadaan kafir, innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin
fi naril jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir dan orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik, mereka akan kekal di dalamnya, di dalam neraka. Dan mereka termasuk orang-orang yang seburuk-buruk makhluk. Ya bang, saya ada niat Gara-gara pengen tempe sekeping, Anda saya menukarkan kebahagiaan yang abadi dengan kebahagiaan yang semu. Gimana? ya bang, saya ada niat mau kembali Mau cuma kembali ke Islam? iya Murtad itu jangan Ikuti saya. Asadu. jangan Oh, belum ya? diulang-ulang, Bang. Oh, nggak boleh ya? Belum lah, Hes. Belum. Jangan dimain-mainin. Bentar, Mbak Isti. Iya. Jangan. Kan nggak boleh memang aku, Ustaz. Ya. Kan masih selama ini masih terikat dengan istri Bang enggak itu, ini Bang. enggak ini apa ini mas rencananya kan ini bilangnya saya sudah dibaptis nih, terus saya mau semua acara pernikahan sudah nanti di gereja bilang, tapi ada perasaan ini janggal di hatiku, nanti kalau sudah nikah nanti repot lagi mungkin ke depannya. Oh, Tapi belum ada nikah. ya belum nikah resmi, masih ini kan bilangnya masih baptis dulu, jadi saya sudah dibaptis, tapi hati saya kok ini bimbang gitu, ada rasa ingin kembali. Aku ini Tuhanmu. Kemudian kita semua menjawab qalu bala syahidna. Benar ya Allah, Engkaulah Tuhanku. Nah, di sini ketika Anda dibaptis, jiwa nurani Anda itu meronta. Jiwa Anda, nurani Anda dulu itu sudah mengakui, ya benar ya Allah, Engkau Tuhanku. Qalu bala syahidna. Sekarang Anda mau berkhianat terhadap perjanjian itu. Makanya meronta yang ada dalam diri Anda. Akal sehat Anda masih berfungsi. Karena akal sehat itu, orang yang mau menggunakan akal sehatnya itu, tidak akan mungkin mau menyembah anak manusia. Tidak akan mau mempercayai bahwa apa yang kita lakukan itu ditanggungkan kepada orang lain. Itu akal sehat. Jangan hianati akal sehat Anda, bro. Ya, segera bertobat dan bersyahadat ulang. Jika Anda ingin bertobat, disegerakan, jangan ditunda-tunda. Karena kita tidak tahu apakah habis ini kita masih hidup, ataukah besok kita masih hidup, atau besoknya lagi kita masih hidup. Kita tidak tahu. Karena nyawa kita hanya ada pada Allah SWT. Kalau ingin bertobat, segera bertobat dan belajar Islam dengan sungguh-sungguh supaya Anda tidak bisa dimurtadkan. Gitu. Bagaimana, Bang? Iya, iya bang, saya mau kembali lagi. Semuanya terlambat. Iya, saya mau kembali. Ustadz izin mau nanya. Allahu Akbar, subhanallah. Ustadz izin mau nanya. Bang Yusuf tinggal di mana? Saya di Kalimantan, Kalimantan Oke. mana, Bang? di Balikpapan. Oh, di Balikpapan. Saya di Kalimantan Barat nih, Bang. Oke. Bang Yusuf. Zin. Kita ulang lagi. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu Ashhadu. Kurangan, Bang, kurang jelas, Bang. Ashhadu Asadu alla ilaha alla ilaha illallah illallah wa ashhadu wa asyhadu anna Muhammadan anna Muhammadan
Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah. selain Allah. Dan aku bersaksi Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. adalah utusan Allah. Sah ya, saudaraku sekalian? Syah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi mohon maafkan kami Bang. Tadi mungkin membuat Anda tidak enak. Ya, karena apa? Bukan tujuannya untuk melecehkan Anda. Bukan tujuannya untuk membenci Anda. Tapi tujuannya adalah ingin menegur Anda. Bahwa orang-orang yang keluar dari Islam adalah orang-orang yang tidak paham Islam. Contohnya Anda tadi, saya tanya ta'awud nggak ngerti, saya iftitah nggak ngerti, itidal nggak ngerti, karena Anda tidak belajar agama. Makanya Anda sangat mudah digoyang, Anda sangat mudah dipengaruhi. Nah, ayo setelah ini ya kejadian yang lalu dijadikan sebuah pengalaman. Ya, jangan sampai terulang. Anda harus belajar, betul-betul belajar dengan agama. Ya, Islam itu dibentengin dengan ilmu, Bang. Makanya betapa ditinggikannya orang-orang yang berilmu di dalam Islam. Ya. Beda dengan mereka. Mereka membentengi diri mereka dengan kebodohan. Makanya orang-orang yang tenang, merasa damai di dalam agama mereka adalah orang-orang yang bodoh. Tetapi ketika mereka orang-orang yang cerdas, orang yang mau berpikir, mereka keluar dari agamanya dan menjadi mu'alaf. Sehingga Anda akan melihat pendeta, misionaris, ya banyak yang masuk Islam. Sementara dari Islam, adakah seorang ustadz yang murtad? Tak, saya jawab sama Anda. Ada orang ustadz murtad, Bang? Nggak ada. Tidak ada. Sugi izin potong. Izin, Ya. Mbak Sugi baca doa dulu, lebih afdol lagi. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح